Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, Season 3, Bab 26. Mohon maaf teman, kalau Mimin tidak terlalu banyak update karena Mimin sedang sibuk di dunia nyata. Baiklah, langsung saja kita mulai. Rafael dan Bu Yuni tidak bisa mendengarkan pembicaraan Alika dan Hana yang sedang berjalan melewati pintu ruang rawat untuk keluar. Jika Rafael tahu, tidak bisa dibayangkan lengkapnya penderitaan lelaki itu. Setelah luka fisik, luka batin juga akan turut menyiksa dirinya. Telepon Abi, Umi telepon Nina, biar kita langsung pulang. Iya Mi. Mereka langsung pulang ke rumah. Sedangkan Akil nanti akan dijemput oleh Syafiq setelah selesai urusan tentunya. Syafiq sebenarnya sudah menghubungi Matiin, tapi sayang nomornya tidak pernah aktif. Sedangkan pamannya Matiin tidak memiliki ponsel. Untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi membeli ponsel. Berbeda dengan Matiin yang menanggung dirinya sendiri. Pak Edi harus memikirkan kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya di kampung. Matiin juga sering membantu karena dari kecil ia diasuh oleh paman dan bibinya. Matiin sudah mengatakan semua soal kondisinya seperti apa, begitupun Hana. Keduanya sudah saling menerima dan ikhlas dengan kekurangan masing-masing. Emang Abi nggak kasih tahu apa kalau diundur? Ujar Alika. Kata Abi, Mas Matiin kemarin gak bisa dihubungi Mi. Masa tamunya disuruh nunggu? Aduh, malu banget Umi. Aku lebih malu karena belum persiapan apa-apa, balas Hana. Sepanjang jalan Alika mengomel, tapi masih saja disauti sang anak. Sedangkan Nina yang mendengar hanya menggelengkan kepalanya sambil fokus menyetir. Ternyata saat sampai di rumah, Syafiq sudah lebih dulu ada di sana. Ia meminta Hana untuk bersiap-siap lebih dulu karena tidak hanya Matiin dan Pak Edi yang datang, tapi ada seorang laki-laki parubaya dengan pakaian batik duduk di antara mereka. Matiin tidak bisa dihubungi, ternyata karena ponselnya rusak. Tapi semua itu tidak menghambat rencana yang sudah ditetapkan. Tadinya akan diundur, tapi tetap akan dilaksanakan hari ini juga. Ayo, kakak bantu. Haura menganding tangan Hana menuju kamar, membantu gadis itu untuk bersiap-siap. Sedangkan yang lain menunggu di bawah. Aku jadi deg-degan, ujar Hana. Kakak pikir bakalan kakak duluan, gurau Haura. Hana hanya membalasnya dengan tawa kecil. Karena terlalu fokus dengan masalah yang ada, mereka sampai lupa soal hal terpenting yang sudah direncanakan itu. Tidak sampai setengah jam, Hana sudah berganti pakaian. Ia diminta untuk menunggu di kamarnya oleh sang ayah, mengenakan gamis putih yang menjuntai dengan kerudung yang senada. Haura memberikan sentuhan make up, membuat Hana semakin terlihat bersinar, meski hanya dengan riasan tipis. Kiai Abdillah, Bu Nining juga ada. Anak dan menantu mereka juga sudah ada di sana. Hanya Sarah dan Semi, karena Sumaya memiliki kepentingan lain. Sudah diberitahu tapi tidak bisa datang karena berita ini mendadak. Safa pun yang sudah ada di kampus langsung meminta izin untuk
melihat langsung sang adik menikah. Kita mulai saja, tutur Syafiq lalu menjabat tangan calon menantunya. Terlihat jelas wajah Matiin yang gugup. Ia mengambil napas dalam-dalam sambil berdoa dalam hati agar tidak sampai ada salah ucap. Ankatuka wazau watajuka maktubataka binti syahana mahfin alal mahri 120 rial halan, ucap Syafiq dengan bahasa Arab. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, putriku Syahana Mahfin, dengan mahar 120 rial dibayar tunai. Kabiltu nikaha wa tazwijaha alal mahril maskur waradhitu bihi wallahu waliyu taufik, jawab Matiin dengan satu tarikan nafas. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan, dan aku rela dengan hal itu, dan semoga Allah selalu memberikan anugerah. Hati pengantin baru itu bergetar setelah qabul terucap. Air mata yang mengenang tidak bisa lagi terbendung. Makna dari ijab qabul itu sangat dalam, bukan hanya sekedar kata, tidak sesingkat yang diucapkan. Maka aku tanggung dosa-dosanya si dia, perempuan yang ia jadikan istri, dari ayah dan ibunya. Dosa apa saja yang telah dia lakukan, dari tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan sholat. Semua yang berhubungan dengan si dia, perempuan yang ia jadikan istri, aku tanggung, dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung. Serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku. Akad nikah ini bukan saja perjanjian si lelaki dengan si istri dan ibu bapak istri, tapi ini adalah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika aku gagal, maka aku adalah suami yang fasik, ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Hadis riwayat Muslim. Karena saat ijab terucap, arsnya berguncang karena beratnya perjanjian yang dibuat olehnya di depan Allah dengan disaksikan para malaikat dan manusia. Maka andai saja kau menghisap darah dan nanah dari hidung suamimu, maka itu pun belum cukup untuk menebus semua pengorbanan suami terhadapmu. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairi wa afiyah. Matiin dibawa menuju kamar Hana, sedangkan yang lain menuju di bawah. Senangnya Umi punya mantu, celetuk Alika. Matiin yang mendengar itu malah menunduk malu. Udah nangisnya, nanti make upnya luntur. Terdengar suara Haura dari dalam kamar. Ia mengomeli Hana yang menangis, bukan karena sedih, tapi menangis bahagia. Pintu kamar dibuka oleh Syafiq. Hana yang menunduk langsung berdiri dan mendongak. Iris coklatnya langsung beradu dengan Matiin. Hana langsung berpaling karena malu. Pernikahan ini memang dipercepat karena sudah yakin dengan pilihan. Sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda dan harus disegerakan. Soal resepsi nanti akan menyusul. Musibah kemarin bahkan tidak menjadi halangan untuk bersatunya dua insan yang kini berada di dalam hubungan yang halal. Maju dong, cium tangan suaminya,
Alika mendekati Hana dan mendorong pelan agar anaknya itu bisa mendekat pada Matiin. Cie, manten, goda Safa. Matiin dan Hana sama-sama mengulurkan tangan, tapi dengan bersamaan pula menarik kembali, bahkan sebelum bersentuhan. Hana malah menatap sang ibu, sambil bergumam mengucapkan malu tanpa suara. Bikin gemes aja nih pengantin baru. Alika menarik tangan Hana agar segera mencium tangan Matiin. Dengan tangan yang gemetar, untuk pertama kalinya ia menyentuh tangan seorang lelaki selain keluarganya. Lelaki yang sekarang sudah menjadi suami dan imam untuk Hana. Hana mencium tangan Matiin untuk beberapa detik sebelum melepaskannya. Wajah Hana kini sudah merah padam, membuat Safa gatal ingin menggoda. Tapi sebelum itu terjadi, ia sudah dipelototi oleh ibunya. "Taruh tangan kamu di kepala Hana," ucap Syafiq. Iya." Matiin mengangkat tangannya dan menyentuh ubun-ubun sang istri, lalu membacakan doa. "Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalatah alilah." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya. Setelah melakukan itu, Matiin kembali mundur beberapa langkah. Ia melihat ibu mertuanya sudah berkaca-kaca, jelas ingin segera memeluk putrinya yang kini sudah menjadi istri orang. "Anak Umi udah besar. Rasanya baru kemarin Umi gendong kamu. Sekarang kamu udah punya kehidupan sendiri. Semoga kamu jadi istri yang soleha ya nak." Alika memeluk erat anaknya itu. Safa yang melihat ibunya menangis dengan cepat menyeka air mata wanita yang sudah melahirkannya itu, lalu ikut memeluk Hana. Baginya waktu terasa cepat berlalu. Meski berat, ia harus melepaskan anaknya dibawa oleh lelaki yang bahkan belum 1 bulan dikenalnya. Tapi Allah sudah menggerakkan hatinya untuk percaya jika bersama dengan Matiin dan atas izin Allah, Hana akan menemukan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke jannah. Dan selesai teman. Terjawab sudah ya. Akhirnya Hana memilih Matiin sebagai suaminya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.